Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Rera Channel dimanapun berada, alhamdulillah kita masih berada dalam suasana hari lebaran, yang mana kita baru saja melewati perjuangan yang maha dahsyat, 1 bulan penuh perjuangan mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Kenapa? Karena dengan hawa nafsu inilah bisa mendorong kita untuk berbuat baik, dan hawa nafsu juga bisa mendorong kita untuk berbuat jahat. Bagaikan pisau yang bermata dua. Beruntunglah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, namun merugilah orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu tersebut. Wa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sesungguhnya kita bisa membawa derajat kita lebih mulia daripada malaikat. Namun kapan kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka sungguhnya kita telah mengantarkan diri kita pada derajat yang lebih rendah daripada binatang. Mari kita bandingkan 3 makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang disebut dengan binatang, ada makhluk Allah yang namanya malaikat, dan ada makhluk Allah yang namanya manusia. Makhluk Allah yang namanya binatang atau hewan diberikan oleh Allah hawa nafsu, tetapi tidak diberikan yang namanya akal. Maka tidak usah heran kalau ada binatang keliling kota tidak pakai celana. Kalau ada binatang, walaupun banyak orang ketemu ayam jantan dengan ayam betina, tanpa malu-malu kejar mengejar. Ada kambing jantan ketemu kambing betina pun dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya yang namanya akal. Begitu juga kucing, rumah dibuka, kucing pun masuk. Kucing masuk tanpa peduli kita suka atau tidak suka. Jadi kalau ada yang namanya ikan, apalagi ikan tersebut berada di atas meja makan yang tidak tertutup, maka kucing pun mengambil ikan tersebut. Kenapa? Karena kucing tidak diberikan oleh Allah akal, hanya diberikan yang namanya hawa nafsu. Yang kedua, makhluk Allah yang namanya malaikat. Malaikat sebaliknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya akal, tetapi tidak diberikan hawa nafsu. Oleh karena itu, malaikat tidak pernah melakukan yang namanya dosa, maksum, terpelihara. Bagaimana mau berbuat dosa? Malaikat tidak ada potensi untuk mendurhakai Allah. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak memiliki rasa lapar, haus, dan malaikat tidak memiliki yang namanya kebutuhan biologis. Kenapa? Hanya diberikan oleh Allah akal, tidak diberikan yang namanya hawa nafsu. Maka pantaslah malaikat maksum, terpelihara. Malaikat Jibril tidak pernah salah bawa wahyu. Malaikat Jibril tidak pernah korupsi ayat. Semua yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW. Malaikatul maut tidak pernah salah cabut nyawa, walaupun ratusan orang yang sama namanya, tetapi tidak pernah malaikatul maut yang namanya salah mencabut nyawa. Dan yang ketiga, makhluk Allah yang namanya manusia. Makhluk Allah yang namanya manusia ini diberikan dua-duanya, diberikan akal, juga diberikan yang namanya hawa nafsu. Setiap hari penuh perjuangan, kadang akal menang, kadang nafsu menang. Kapan akal menang, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun kapan nafsu yang menang, kita lebih hina daripada binatang. Kalau ada manusia mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka dia sesungguhnya lebih hina daripada binatang. Binatang mengambil sesuatu yang bukan haknya karena memang binatang tidak memiliki yang namanya akal. Kapan ada manusia mempertontonkan auratnya di depan umum, maka sesungguhnya dia telah membawa derajatnya pada derajat yang lebih rendah daripada binatang. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ulaika hum kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adallun, bahkan lebih rendah daripada binatang. Namun kapan manusia mampu mengendalikan yang namanya hawa nafsunya, maka manusia tersebut bisa lebih mulia daripada malaikat. Malaikat mulia, malaikat maksum, terpelihara dari dosa karena tidak ada potensi untuk berbuat dosa. Namun manusia di saat mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang insya Allah
lebih mulia daripada malaikat, dan kita berlindung kepada Allah dari yang disebut seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, dengan senantiasa berusaha mengendalikan yang namanya hawa nafsu kita. Allahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.